wabarakatuh. Halo Sobat Imut, balik lagi di acara Imut Talk Show SMK Negeri Ihya Ulumuddin Singojuru. Gimana nih kabar para Sobat Ibu di sana? Semoga selalu dalam keadaan yang baik-baik aja ya. Saya Risma Febriani. Di segmen kita kali ini kita kedatangan tamu spesial. Beliau merupakan salah satu guru di SMK Negeri Ihya Ulumuddin Singojuru. Kira-kira siapa ya? Yuk langsung saja kita kenalan. Selamat sore Pak Agung. Selamat sore. Gimana Pak kabarnya? Alhamdulillah sehat. Merdeka. Merdeka. Pak Agung boleh kenalan dulu ke teman-teman Sobat Imut? Ya, baik. Ya, sebelumnya saya perkenalkan diri ya. Nama saya Agung Ari Widodo. Saya di sini di SMK Ihya Ulumuddin ini sebagai guru mata pelajaran sejarah Indonesia. Oke, Ya. baik Pak. Oh iya Pak, tema kita hari ini yaitu Semarak Kemerdekaan. Siap. Karena beberapa hari lagi kita menyambut Hari Ulang Tahun Republik Indonesia yang ke-78. 78, betul. Kemerdekaan itu sendiri mungkin sudah nggak asing lagi ya Pak dari beberapa teman-teman, mungkin masyarakat juga. Arti kemerdekaan mungkin terbebas dari penjajahan, terbebas dari segala tuntutan. Nah, menurut Bapak sendiri arti kemerdekaan itu apa sih Pak? Ya, sama yang tadi Mbak Risma bilang ya, itu terbebas. Terbebas kita, merdeka itu artinya kita mengatur diri kita sendiri, kita memilih jalan diri kita sendiri untuk ke arah lebih baik. Nah, harus lebih baik. Jadi sebelumnya Indonesia itu kan kita kolonial ya, kita dijajah Jepang dan sebagainya kan buruk. Kemudian kita merdeka, kita lebih baik. Nah, lebih baik kita mengatur juga lebih baik, bukan lebih buruk. Ya. Arti baik kan di sini baik itu sesuai kesepakatan, baik itu sesuai kultur kita, sesuai kultur Indonesia. Nah, kalau di sekarang kan ada baik menurut aturan dan norma-norma. Ya. Gak mungkin dong kalau baiknya baik-baik yang dianggap jelek. Nah, baiknya di sini mungkin beda dengan negara yang lain. Jadi gitu ya, kita harus lebih baik gitu. Itu merdeka. Baik. Siap. Pak, boleh nggak sih diceritakan secara singkat saja gimana perjalanan bangsa Indonesia untuk bisa merebut kemerdekaannya? Iya. Sebenarnya kalau ceritanya sejarah itu panjang ya. Ini Ya. singkat aja ya. Ya, singkat aja. Panjang ya, panjang kali lebar kali tinggi. Jadi matematika ya. Iya. Jadi sebenarnya ide kemerdekaan itu sudah ada sejak masa kolonial sebenarnya. Jadi di situ ada era yang namanya di mana para founder father kita itu membuat sebuah mereka belajar bahwa dan sadar bahwa negara kita itu sedang terkoloni atau terjajah, dan mereka melakukan ingin memerdeka, ingin negara ini ingin mengatur dirinya sendiri, ingin baik dan ingin merdeka sejak namanya masa pergerakan nasional. Lalu muncul mulai dulu sebelum ketika awal-awal bangsa Eropa itu masuk kan kita perlawanan kita kan tidak terintegrasi dengan baik, pecah-pecah. Ada si A, si B, ada Pangeran Diponegoro, Pangeran Antasari, ya, tidak tahu. Pangeran Diponegoro dan Pangeran Antasari tidak saling mengenal. Nah, nggak saling mengenal, nggak musuhan sih ya, nggak saling mengenal. Nggak tahu. Mau takoni kalau kamu tanya Diponegoro siapa Antasari, nggak tahu dia, ya, nggak tahu. Nah, sadar akan itu, ayo kita mulai bersatu. Nah, ayo kita mulai bersatu, mulai muncullah kelompok-kelompok yang mengatasnamakan itu membuat organisasi, kemudian bekerjasama dengan baik, lalu muncullah namanya pergerakan nasional itu, mulai Budi Utomo, puncaknya di Sumpah Pemuda, itu ya sudah itu, kemudian berjalan di dunia ini sedang gempar-gemparnya tragedi namanya Perang Dunia ya, 1 dan 2, nah yang ini kedua. Ya, jadi Indonesia ini mulai muncul, ayo kita kemerdekaan itu dalam artian ayo kita bikin sebuah pemerintah sendiri. Nah, timingnya ternyata ada di ketika Jepang ya sebagai aktor Perang Dunia Kedua itu mendapatkan kekalahan berturut-turut. Nah, dia kalah. Kalau analoginya Mobile Legends, si Jepang ini AFK ya. AFK itu ya. Yeah. Nah, jadi kalah dia ya. Apa AFK ini? Nggak tahu saya. Pinjam istilah kalian aja ya.
Nah, dia kalah, kemudian mundur. Nah, sebelum kalah itu ternyata si Jepang ini kan dia kan perang ya. Sebelum adanya peristiwa besar itu, artinya tahu peristiwa besar yang membuat Jepang menyerah total itu. Nah, peristiwa apa itu? Bom ya, jatuhnya bom itu. Hiroshima dan Nagasaki tanggal 6 dan tanggal 9 itu. Nah, sebelum ke situ ketika Jepang sedang kalah-kalahnya itu Jepang itu mencari dukungan. Dia si Jepang ini karena pasukannya banyak yang gugur, berkurang, dan mencari dukungan. Nah, wilayah yang dikuasai Jepang yang paling banyak untuk pasukan itu dilihat adalah wilayah Indonesia. Negara besar, penduduknya banyak. Nah, akhirnya diiming-imingi, ayo diundang sama namanya Jenderal Taisho diundang. Ayo Pak Soekarno, Hatta dan siapa itu namanya siapa lupa saya orang ketiganya itu Rajiman atau siapa itu ya. Itu diundang ke Dalat ke Vietnam untuk diberikan janji kemerdekaan, dijanjeni janji kemerdekaan. Nah, janji ini nanti kamu merdeka tanggal 24. Biar nanti ketika merdeka, di kemerdekaan si Jepang ini dapat mendapatkan bantuan SDM ya, sumber daya manusia dari Indonesia itu. Nah, seperti itu. Kemudian setelah itu, nah ketika dalam perjalanan kembali ke Indonesia ternyata dua peristiwa besar itu terjadi, bom atom meledak. Nah, itu bisa meledakkan seluruh Banyuwangi. Wah, orang itu bentuknya besar kayak ini ya, yang ada di sini bentuk besar, ketak-ketak bom atom bentuknya kayak cangkir ini, kecil-kecil gitu ya. Udah harus gak rupa apa-apa itu ya. Itu sangat luar biasa bomnya itu. Nah, itu akhirnya Jepang menyerah total, sudah saya pasrah, sudah saya enggak akan melawan lagi, saya pasrah. Kemudian nah, di saat-saat seperti itu ternyata di Indonesia ini ada pemuda-pemuda yang berhasil menangkap, kalau andaikan sekarang itu istilah hacker gitu ya. Hacker pertama Indonesia itu menangkap yang diketuai oleh Sultan Syahrir, menangkap sinyal sinyal radio berita kekalahan Jepang, dan Jepang menyerah tanpa syarat terhadap sekutu Inggris dan sebagainya, itu menyerah tanpa syarat. Nah, si teman-teman pemuda ini akhirnya bersepakat, ayo ketika Soekarno-Hatta datang ke sini kita ajukan, mumpung situasi Indonesia karena Jepang sudah menyerah, berarti kan dia sudah tidak punya kekuasaan lagi, ya pemerintahan istilahnya kosong ya, vacuum of power istilahnya, sudah tidak punya kekuasaan lagi. Ayo ini kesempatan kita merdeka, kita bikin pemerintah sendiri, katanya pemuda. Soekarno datang, pemuda menemui, Soekarno tidak mau. Loh, ini mumpung vacuum of power, mumpung kosong, ayo kita merdeka sendiri. Nah, ayo kita bikin pemerintahan, kita merdeka. Nah, vacuum of power seperti itu. Nah, Soekarno tidak mau. Kenapa dia Soekarno berpindah begitu? Supaya menghindari namanya pertikaian. Jadi Jepang memberikan kemerdekaan kepada Indonesia supaya tidak ada pertikaian, tidak perang gitu, di dalam negeri. Tapi karena takut ya seperti itu, sangat sengit perdebatannya, akhirnya sepakat para pemuda dalam tanda kutip menculik. Nah, ini ya, tanda kutip menculik para tokoh itu. Soekarno datang ke suatu tempat yang namanya Rengas Dengklok. Nah, diculik supaya kenapa? Kan itu kan habis dipanggil Jepang tuh. Nah, supaya tidak terpengaruh lah istilahnya. Ya, sama-sama golongan tua, golongan muda, sama-sama benar sebenarnya, cuman ada peristiwa itu juga nggak pengaruh. Nah, tapi kemudian kita berlanjut, akhirnya ada perdebatan di Rengas Dengklok, ada seorang tokoh namanya Ahmad Subarjo, itu dari Jakarta, salah satu tentara peta, dia menjamin, ayo balik ke Jakarta, menjamin Soekarno dan Hatta untuk kembali ke Jakarta, dijamin keamanannya. Kan pada waktu juga ada seorang tokoh dari Jepang yang bernama Laksamana Maeda, itu juga ikut menjamin simpatik terhadap perjuangan kita, terhadap Republik kita untuk kemerdekaan diri, diberi fasilitas rumah. Nah, di sana, sama Jakarta dalam perjalanan, ya seperti itu ya. Yang kalian tahu ceritanya bahwa ada ada perumusan teks ya di rumah Laksamana Maeda itu.
teks, kemudian besokan harinya setelah sepakat ya atas nama bangsa Indonesia, Soekarno dan Hatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Akhirnya kita merdeka Pada tanggal 17 Agustus 1945. Oke. Nah, seperti itu. Jadi ceritanya seperti itu. Baik. Merdeka nggak harus tentang penjajahan ya Pak. Betul. Mungkin merdeka di era media sosial, mungkin di era digital. Nah, terkait merdeka di era digital nih Pak, bagaimana Bapak menyikapi pelajar di era sekarang ini? Oke. Ini kan zaman sudah digital ya. Ya. Sudah digital. Ini sebenarnya kalau kita belajar sejarah, hari ini itu adalah efek atau produk dari kemarin, produk dari masa lalu. Soekarno pernah wanti-wanti pada waktu pidatonya, pada waktu peringatan kemerdekaan baru berapa tahun itu ya, 2 tahun atau berapa tahun itu, pernah bilang begini, perjuangan saya itu lebih ringan karena apa? Karena musuh jelas, musuhnya jelas, tentara Belanda, sekutu dan kolonial jelas. Tapi kalau sekarang perjuangan kalian itu lebih berat karena harus musuh kalian adalah ya teman kalian sendiri, itu lebih berat. Nah, gitu. Udah wanti-wanti. Nah, era sekarang itu terjadi. Nah, sekarang kan teman-teman sudah bisa, ya itulah. Teknologi kita tidak memungkiri, monggo. Teknologi itu sangat luar biasa. Pemuda pelajar sekarang bisa mengakses. Saya kalau ngajar itu ya harus bawa smartphone ya, untuk mengakses data ya, untuk ini monggo. Itu tadi asal bijaksana dalam menggunakan handphone, tahu aturannya dan hati-hati tentang informasi-informasi yang belum tahu kebenarannya. Hoax. Karena berita hoax ini berbahaya. Ini dalam pelajaran saya pernah memberikan di kelas itu ya, ada metode penelitian sejarah itu salah satu tahapnya adalah verifikasi sumber atau kritik sumber. Nah, itu untuk menyaring berita-berita, informasi-informasi yang hoax gitu ya. Gitu. Berarti pandai-pandai untuk memanfaatkan media sosial di era sekarang. Kita harus bijak, ya. Kita atur. Oke. Saya pernah mendengar nih Pak di suatu artikel bahwa Menteri Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi yaitu Bapak Nadiem Anwar Makarim menetapkan kurikulum terbaru Pak, yaitu kurikulum Merdeka. Betul. Nah, menurut Bapak apakah kurikulum Merdeka ini cukup efektif di era pembelajaran yang sekarang? Sangat efektif. Saya bilang sangat efektif. Kenapa? Karena aslinya kalau kita mengulik sejarah lagi, karena ini mumpung guru sejarah yang hadir ini ya. Nah, kalau guru matematika kamu akan diajari hitung-hitungan ya, kalau guru sejarah. Sebenarnya konsep kemerdekaan belajar ini sudah pernah diutarakan oleh tokoh-tokoh pembesar kita. Bung Karno itu pernah berkata, pendidikan yang baik itu adalah pendidikan yang menyenangkan siswa. Jadi guys seneng arek. Kalau lihat di TikTok, di Instagram itu ada pernah kunjungan SD, anak-anak SD dari Bandung kalau nggak salah itu ya, di Instagram itu Bung Karno ketika mereka datang, apa dilakukan oleh Bung Karno? Nggak diajar, tapi diajak main nyanyian. Halo Bandung itu sampai kereta-keretaan itu ya. Biar seneng dia. Jadi kalau seneng, apapun yang dia pelajari itu mesti masuk. Bung Karno, Bung Hatta pernah bicara begini dalam bukunya atau biografinya itu ya, pendidikan yang baik adalah pendidikan yang sesuai potensinya. Nah, kalau dilihat dari masa sekarang, SMK cocok. Nah, ini SMK semua ini, SMK ya cocok SMK. Aku pengen jadi presenter, pengen jadi seorang pengen ahli di bidang pertelevisian, nah masuk jurusan PSPT ya, atau multimedia. Saya suka pada permesinan ya, masuk jurusan teknik kendaraan ringan. Saya ingin TKJ, saya ingin komputer jaringan, masuk. Nah itu, jadi sesuai SMK itu benar-benar sesuai. Jadi pemikirannya Bung Hatta terjadi di sekarang. Yang ketiga, pemikiran dari Ki Dewantoro yang saya cosplay dia ini ya, kacamata pakai koplo ini ya, Ki Dewantoro. Itu bicara begini, bahwa pendidikan yang baik adalah pendidikan sesuai kodrat manusia.
sesuai kodrat manusia sebagai pelajar sepanjang hayat. Belajar di Wantoro. Lah itu juga merdeka. Kalian belajar kesukaan kalian. Apa yang karena belajar itu adalah memanusiakan manusia. Nah, kan belajar akuntansi Mbak Risma ini ya, belajar akuntansi. Ya untuk membantu sesama manusia untuk mengatur keuangan temennya atau perusahaan atau apa. Nah, jadi merdeka sekarang ini, kita tinggal melaksanakan pemikiran beliau. Jadi kurikulum merdeka itu sangat sesuai. Jadi ketika kita di kelas, saya yakin saya diberi kebebasan anak-anak untuk berpikir untuk merdeka ya. Jadi tidak harus saya mengajar banyak. Kalau sejarah ngajar itu materinya banyak sekali. Pilih satu yang mungkin dia sukai. Misalnya saya ke jurusan pertelevisian misalnya. Pertelevisian. Kamu keahliannya adalah seorang keahliannya tentang pertelevisian ya, siaran, buat video gitu ya. Ketika dihadapkan dengan sejarah, saya gabung, saya include-kan. Ayo, kalau kamu belajar sejarah, biar menarik. Karena sejarah itu biasanya, ya maaf ya, sebagai kalau mengajar itu kalau kita pakai metode lama, ceramah itu sangat-sangat membosankan. Ya, saya dulu juga pernah tidur sebenarnya pada guru saya bilang itu ya, nggak membosankan. Tapi kalau sesuatu yang diremik dengan menarik itu akan menjadi hal yang menarik dan tidak membosankan. Ya ibarat bakso sudah. Bakso nggur pentol karo duduh. Pentol sama kuah, orang Jawa saya. Pentol sama kuah. Apa enaknya itu ya? Ya gitu-gitu aja. Ya enak tapi nggak seru. Coba ada mie, ada sambal, ada saus, lebih enak lagi. Sejarah juga begitu. Kita hadirkan sejarah dengan modern. Kalau saya ke tulisan, ayo kamu rekonstruksi peristiwa proklamasi kemerdekaan, laporannya berupa film. Ya kan keahlian kalian itu, bikin film, otomatis sudah anak-anak itu mencari informasinya, siapa tokohnya. Nah, 15 ya, siapa tokohnya, kapan alurnya bagaimana. Nah, kemudian difilmkan, diedit. Nah, itu luar biasa sudah masuk ke situ. Nah, gitu. Jadi merdeka belajar sekarang kalau kurikulum merdeka enak sekali. Dan itu sudah sejalan dengan pemikiran para pembesar kita dulu. Nah, gitu. Bu Risma kayak ya, mensos ya, Mbak Risma. Berarti sangat efektif ya, Pak? Efektif sekali. Oke. Pertanyaan terakhir nih, Pak. Silakan. Apa harapan Bapak kepada para generasi muda yang akan menjadi penerus bangsa? Iya. Harapan kami ya tentu saja sebagai penerus kita dalam membangun negara ini, dalam membangun bangsa ini lewat kemampuan kalian belajar. Hal yang saya tekankan begini. Ini ada sebuah quotes itu dari teman saya juga, quotesnya itu ya. Belajarlah lah. Kalau kalian punya niat untuk belajar, pasti kalian akan mendapatkan pelajaran. Pasti. Kalau niat untuk belajar. Kalau kamu tidak ada niat untuk belajar, walaupun posisimu belajar, tidak akan dapat kau sebuah pelajaran. Ya, seperti itu. Baik. Baik Pak, terima kasih atas waktunya. Mungkin cukup sampai di sini podcast kita hari ini. Semoga apa yang disampaikan oleh Pak Agung bisa bermanfaat bagi kita semua. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Merdeka Pak. Merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.